Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di gedung perusahaan Kato, keluarga Katsuichiro Kato membeberkan kepada orang-orang USP bahwa Nikaido telah membuat kaiju amat sangat besar yang akan dipamerkan oleh Nikaido 3 hari lagi di Islandia. Kaiju ini disebut Jirah. Dengan ukuran raksasa, Jirah dikhawatirkan akan membawa bahaya, maka USP tentu harus bertindak. Kapten Muramatsu mengaku akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Muramatsu, Shin Hayata, dan Kiki Fuji berpamitan dengan keluarga Kato. Seusai kepergian mereka, Kato memerintahkan anak-anak angkatnya untuk mempersiapkan diri. Pada petang harinya, Shin mengantarkan Dan Moroboshi menuju rumah lama Dan. Sayang sekali, sekarang rumah itu sudah berganti bangunan lain karena Dan lama menghilang. Jadi Dan meminta Shin mengantarkannya ke gedung USP saja. Tiba-tiba Shin dihubungi oleh Direktur Ichino Tani yang marah kepadanya. Rupanya ayah Shin telah mengirimkan email kepada surat kabar Sankei Shimbun. Dalam email tersebut, ayah Shin membeberkan bahwa putranya adalah Ultraman. Selain itu, ayah Shin menuliskan bahwa Shin tidak punya rasa tanggung jawab yang cukup untuk memegang kekuatan sebesar itu. Untungnya USP berhasil mencegah email tersebut tiba di tujuan. USP memang terus-menerus melakukan pengawasan pada aktivitas internet yang mencantumkan nama Ultraman dan Shin Hayata. Kini Ichino Tani memerintahkan Shin menyelesaikan urusan dengan ayahnya agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Masalah ini kemudian diungkapkan oleh Shin kepada Dan. Shin mengaku merasa putus asa memikirkan orang-orang yang menganggap Ultraman sebagai musuh. Dan lantas bertanya, apakah Shin punya teman yang bisa dipercaya dan selalu mendukungnya? Shin menjawab teman semacam itu adalah Kiki. Maka Dan berusaha menyemangati Shin. Dia mengatakan bahwa selama Shin punya teman seperti itu, maka Shin akan baik-baik saja walaupun seluruh dunia memusuhinya. Setelah itu, giliran Shin yang bertanya apakah Dan juga punya teman semacam itu. Dan menjawab dulunya dia punya. Pada hari yang sudah ditentukan, Muramatsu bersama Kiki berangkat ke daratan bersalju di Islandia. Mereka tidak tampil sebagai anggota USP, melainkan berpura-pura menjadi orang biasa. Mereka berusaha menyamarkan diri di antara banyak sekali orang lainnya yang juga sudah hadir. Sementara itu di langit ada pesawat USP yang dinaiki Shin dan spesialis Mitsuhiro Ide. Sebenarnya Shin mengaku tidak senang dijauhkan dari lokasi, tetapi Muramatsu beralasan keputusan ini diambil agar identitas Shin sebagai Ultraman tidak terbongkar. Pada akhirnya Nikaido muncul dan berbicara kepada orang-orang. Dia mengumumkan akan memberikan bukti tak terbantahkan bahwa kaiju hanyalah mesin buatan USP. Dia tentu akan menampilkan kaiju sangat besar yang telah dibuat. Tetapi terlebih dulu dia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia membeberkan ada 2 agen USP di antara mereka. Rupanya dia sudah tahu di situ ada Muramatsu dan Kiki. Nikaido mempersilahkan orang-orang untuk melampiaskan amarah terhadap 2 agen USP tersebut. Ini tentu merupakan situasi yang berbahaya bagi Muramatsu dan Kiki. Mereka terancam dikeroyok dan dibunuh oleh orang-orang pembenci USP. Bahkan ada orang yang mulai mengeluarkan pistol. Jadi Kiki menghubungi Shin dan meminta Ultraman dikerahkan. Sayangnya Ultra menolak ikut campur dalam pertikaian antar manusia. Menurutnya, keterlibatan Ultraman dalam permasalahan manusia hanya memperparah keadaan. Misalnya aksi Ultraman di Selandia Baru berujung pada munculnya robot Gieron. Ultra tidak mau keterlibatannya memicu peningkatan konflik semacam itu lagi. Jadi kali ini dia tidak akan mengulangi tindakan seperti di Selandia Baru. Shin berusaha membujuk Ultra sehingga sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Tetapi pendirian Ultra tidak goyah. Pada akhirnya Ultra mengingatkan
bahwa Ultraman memang tidak bisa muncul, tetapi Shin tetap bisa bertindak. Begitu menyadari ini, Shin bergegas memakai parasut dan melompat dari pesawat. Di daratan, seseorang menodongkan pistol pada Muramatsu. Meskipun begitu, Nikaido melarangnya menembak, sebab dia menganggap kematian oleh peluru terlalu biasa bagi agen USP. Nikaido memilih cara pembunuhan lainnya. Dia pun memunculkan kaiju Jira yang telah dibuat. Dari bawah lapisan es, Jira bangkit berdiri. Sementara itu, Shin yang masih meluncur turun melihat ada pancaran energi aneh pada Jira. Ultra menjelaskan bahwa Shin menyaksikan energi itu melalui penglihatan Ultra yang memang mencakup spektrum lebih luas daripada penglihatan manusia. Tetapi Ultra juga mengaku tidak bisa mengenali energi tersebut. Dia hanya bisa menyimpulkan energi itu bukan berasal dari universe ini. Ultra pun menegaskan bahwa orang-orang harus dijauhkan dari Jira. Akibat adanya energi misterius, permasalahan ini bukan lagi sekedar konflik antar manusia. Maka Ultra bersedia ikut campur. Dengan demikian, Shin berubah menjadi Ultraman dan menghantam Jira. Terjadilah duel antara mereka berdua. Semua ini membuat orang-orang di daratan menjadi ketakutan dan berlarian panik. Sambil melakukan baku hantam, Ultraman berkomunikasi dengan spesialis ide yang menginstruksikannya untuk mengincar sumber tenaga di bagian tulang belakang Jira. Tetapi Ultraman tidak boleh sembarangan merusaknya, sebab benda itu bisa menimbulkan ledakan. Berdasarkan saran dari ide, Ultraman mencabut es dan menusukkannya pada punggung Jira. Tindakan ini menyebabkan Jira memancarkan energi yang besar. Namun Jira masih belum takluk. Saat itu terjadi pula hal lainnya, yaitu ada letusan gunung berapi di dekat situ. Kejadian ini membuat ide memberitahu Kiki dan Muramatsu tentang suatu keanehan. Dia mengungkapkan bahwa di kawasan tersebut tidak ada gunung berapi. Tidak lama kemudian muncullah jawaban di balik keanehan tersebut. Dari bawah gunung, satu monster raksasa bangkit. Dialah yang tadi menciptakan letusan. Melalui duri pada punggungnya, kini monster itu juga menembakkan energi panas pada Jira. Di pesawat, spesialis ide langsung memeriksa data USP. Ternyata monster tersebut bukanlah robot lain buatan Nikaido, melainkan kaiju asli bernama Zumbolar the Walking Inferno. Ini artinya situasi di Islandia menjadi semakin berbahaya. Berikutnya, Zumbolar dengan buas menerjang Jira yang kemudian menderita lebih banyak kerusakan. Tidak seperti Geron, Jira dikendalikan oleh seorang pilot. Kita sebut saja namanya Restu. Saat ini, Restu masih tidak merasa takut dengan kemunculan Zumbolar. Dia menganggap Zumbolar merupakan robot buatan USP. Dia yakin Jira lebih kuat daripada Zumbolar. Fakta tentang adanya pilot manusia di dalam Jira akhirnya diketahui oleh spesialis ide dan disampaikan kepada Ultraman. Ide meminta Ultraman menyelamatkan Restu sebelum Jira dihancur leburkan oleh Zumbolar. Tugas tersebut tidak mudah sebab Zumbolar lumayan kuat. Bahkan kini dia membelit satu tangan Ultraman memakai ekornya. Ultraman pun berjuang melepaskan lengannya lalu melakukan baku hantam melawan Zumbolar. Sementara itu, Kiki meminta spesialis ide mencari lebih banyak informasi tentang Zumbolar. Berdasarkan data USP, ide pun menjelaskan bahwa Zumbolar diyakini muncul dari energi negatif yang berasal dari perbuatan para penduduk awal Islandia ketika mereka menebang banyak sekali pepohonan demi membuka lahan untuk pertanian. Begitu mendengarnya, Kiki menyimpulkan bahwa Zumbolar membenci teknologi, maka dia meminta Ultraman mengalahkan Jira lebih dulu. Awalnya Ultraman merasa ragu sebab ancaman Zumbolar lebih berbahaya. Jadi Kiki mengungkapkan bahwa Zumbolar benci terhadap segala macam teknologi. Itulah sebabnya Zumbolar mengamuk menyerang Jira. Ultraman pun percaya pada Kiki dan bersiap menyerang Jira. Sebenarnya Jira sempat menembakkan energi pada Ultraman. Untungnya serangan tersebut gagal mengalahkan Ultraman. Sebaliknya, Ultraman sukses menghantam kepala Jira sehingga robot itu takluk, sedangkan bagian kokpitnya hancur. Jadi Restu sang pilot pun terlihat. Dengan demikian, Ultraman leluasa memindahkan Restu ke tempat yang lebih aman. Tindakan Ultraman terhadap Jira belum berhenti. Dia mencabut tulang belakang robot tersebut lalu memberitahu Zumbolar bahwa pertarungan mereka telah usai. Zumbolar sepertinya setuju. Zumbolar tidak menyerang lagi. Sementara itu, Restu menunjukkan kemarahan walaupun baru saja diselamatkan. Dia masih percaya
bahwa Kaiju dan Ultraman merupakan konspirasi buatan USP. Ultraman sendiri harus berfokus pada hal lainnya. Meskipun sudah takluk, Jira masih mengandung inti mesin yang tidak stabil dan akan menciptakan ledakan. Bahkan kali ini kekuatan ledakannya akan 8 kali lebih besar dibanding ledakan di Selandia Baru. Karena itu, Ultraman bergegas mengambil inti tersebut. Dia juga sempat menengok Zumbolar yang mulai pergi memasuki air. Setelah itu, Ultraman dengan cepat melesat terbang dan melemparkan inti mesin ke langit. Dengan demikian, ledakan yang terjadi tidak menyebabkan kematian manusia. Di daratan, Nikaido masih bersikap keras kepala. Seperti Restu, dia tetap menganggap semua ini merupakan muslihat USP. Bedanya adalah kini Nikaido percaya Kaiju adalah makhluk hidup. Menurutnya, USP pasti memanfaatkan rekayasa genetika dan teknologi biologi untuk menciptakan Kaiju. Orang-orang yang datang ke sana sepertinya juga masih setuju dengan Nikaido. Semua ini membuat Kiki kesal. Dia pun mengingatkan pada mereka bahwa Zumbolar menyerang Ultraman. Jadi sudah jelas Kaiju tidak dikendalikan oleh USP. Pada akhirnya Kapten Muramatsu mengajak Kiki pergi. Di pesawat, Kiki bertemu lagi dengan Shin yang sudah kembali ke wujud manusia. Mereka membicarakan orang-orang yang masih tidak percaya tentang kebenaran Kaiju. Ini membuat Shin merasa frustasi. Mereka lalu dihampiri pula oleh Muramatsu dan spesialis ide. Muramatsu menjelaskan bahwa segalanya butuh waktu. Tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima kenyataan yang bertolak belakang dengan segala yang selama ini diyakini. Bagi orang-orang semacam ini, dunia bagaikan jungkir balik. Karena itu Muramatsu meminta Shin untuk bersabar. Mereka tidak bisa mengubah dunia hanya dalam sekejap saja. Muramatsu yakin seiring waktu nantinya sebagian orang tersebut pasti akan berubah keyakinan dan mendukung USP. Yang bisa dilakukan USP adalah berjuang sekeras mungkin menghadapi bahaya Kaiju seperti biasanya. Shin setuju dengan Muramatsu, tetapi dia tampak murung sebab teringat satu orang yang masih menentang Ultraman, yaitu ayahnya sendiri. Pada malam harinya, Shin pulang dan bertemu sang ayah yang merasa marah karena emailnya tidak tiba di tujuan karena dicegat oleh USP. Ayah Shin kembali menegaskan dia tidak setuju Shin beraksi sebagai Ultraman. Menurut sang ayah, Shin tidak punya cukup pengalaman untuk mempergunakan kekuatan sebesar itu. Shin yang merasa muak akhirnya mengungkit-ungkit alasan sesungguhnya kenapa ayahnya tidak setuju dengan aksinya sebagai Ultraman. Ternyata ketika Shin berusia 13 tahun, pada suatu malam dia nekat mengendarai mobil tanpa izin ayahnya. Shin juga mengajak adiknya yang bernama Jiro. Sayang sekali mobil itu mengalami kecelakaan. Jiro meninggal dalam kejadian tersebut. Sejak itu ayah Shin menganggap Shin tidak layak diberi kepercayaan dan tanggung jawab besar. Sekarang Shin mengaku tidak bermasalah jika ayahnya menyalahkannya atas kematian Jiro. Bahkan Shin juga sering menyalahkan dirinya sendiri. Walaupun begitu, Shin tidak akan membiarkan dirinya diatur oleh penilaian dari ayahnya. Dia akan terus berjuang. Dia tidak akan berhenti menjadi Ultraman. Shin bahkan tidak akan melarang ayahnya menyebarkan rahasia bahwa Shin adalah Ultraman. Shin sendiri berpendapat ayahnya tidak akan melakukan hal tersebut sebab nyawa Shin nantinya akan terancam apabila rahasianya tersebar. Meskipun hubungan mereka berdua memang tidak terlalu baik, Shin mengaku masih menyayangi ayahnya. Dia yakin ayahnya juga masih menyayanginya dan tidak ingin kehilangan dirinya. Keesokan harinya, Shin duduk merenung di taman, sedangkan Ultra berusaha menghibur dan menyemangatinya. Ultra mengatakan bahwa mengalami trauma bukanlah tanda kelemahan. Selain itu, menghadapi masa lalu memang tidaklah menyenangkan, namun harus dilakukan untuk menyembuhkan trauma. Ultra juga meyakinkan bahwa Shin tidak perlu melalui rasa sakit tersebut seorang diri. Sebagai seseorang yang juga kehilangan saudara, Ultra akan menemani Shin memulihkan diri dari luka masa lalunya. Shin pun berterima kasih pada Ultra. Shin kemudian dihampiri oleh Dan Moroboshi yang memohon maaf padanya. Maka Shin bilang itu tidak perlu karena Dan tidak berbuat kesalahan apapun. Tetapi Dan merasa tetap harus meminta maaf. Dia juga mengatakan sesuatu yang aneh. Dia menekankan bahwa dirinya tidak punya pilihan lainnya. Shin jelas tidak mengerti apa maksud Dan.
Di tengah kebingungan ini, secara mengejutkan Dan tiba-tiba menghisap energi ultra dari diri Shin. Energi yang diambil Dan banyak sekali, bahkan Shin sampai pingsan. Sedangkan Dan berubah menjadi satu ultra lainnya, yaitu Delegate Seven, yang nantinya disebut Ultra Seven atau Urutora Sebun. Cerita Ultraman berlanjut dalam komik Mystery of Ultra Seven yang tidak akan kami buat videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.